Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ummu Honsa selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini, yaitu akan diadakannya seminar dengan judul Menjaga Kesehatan dan Produktivitas di Bulan Ramadan Penuh Berkah pada saat era pandemik global. Nah, pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Dr. Astri. Nah, Dr. Astri beliau ini merupakan lulusan FKUGM angkatan 2013. Untuk pengalaman organisasinya, beliau adalah Kepala Bidang Kemuslimahan Kalam FKUGM. Selamat pagi, Dr. Astri. Selamat pagi, Mbak Honsa. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Mbak Honsa gimana? Alhamdulillah. Baik, dokter, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Honsa atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama ya di dalam media ini yang mungkin kondisinya agak berbeda dari biasanya. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Baik teman-teman, perkenalkan, saya Dr. Astri Prabowati Ainingrum, seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Honsa tadi. Saya lulusan FKUGM dan saat ini saya tinggal di Sukoharjo, itu daerah dekat Solo. Alhamdulillah senang sekali saya dapat membersamai teman-teman semua untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi bersama teman-teman, bukan berarti saya lebih baik dari teman-teman sekalian. Jadi ini jadi suatu kesempatan juga bagi saya untuk menjadi pelajaran buat saya pribadi juga. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Sufyan. Menuntut ilmu yang lebih kau sukai ataukah beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ilmu itu dimaksudkan untuk beramal. Maka jangan tinggalkan menuntut ilmu dengan dalih untuk beramal. Dan jangan tinggalkan amal dengan dalih untuk menuntut ilmu. Masya Allah, betapa kita selayaknya tidak memisah-misahkan antara ilmu dengan amal. Kita wajib mengupayakan menurut kemampuan kita. Maksimalkan sesuai kemampuan kita. Ibnu Syihab rahimahullah berkata, menuntut ilmu itu lebih utama daripada beramal bagi orang yang belum tahu, dan beramal itu lebih utama dari menuntut ilmu bagi orang yang sudah tahu. Barang siapa yang belajar agama, kemudian ia memperoleh ilmu namun ia belum mengamalkannya, maka minimal ia sudah terbebas dari kewajiban yang pertama, meskipun setelah ia akan ditanya oleh Allah atas ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Amal apa yang sudah ia amalkan dari ilmu tersebut. Namun, mereka yang sama sekali tidak mau belajar, maka baginya dua kesalahan. Kesalahan tidak mau belajar, dan kesalahan tidak mengamalkan. Semoga setiap upaya kita, salah satunya kesungguhan kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu, dapat dicatat sebagai pemberat amal kebaikan di hari perhitungan kelak. Di saat ini kita semua diuji dalam menghadapi hari-hari di tengah masa pandemi. Setiap hal pasti terjadi atas izin Allah. Apa yang terjadi atas izin Allah pastilah tidak akan sia-sia. Tidak selayaknya kita mencela ketetapan dari Allah. Syekh Muhammad Bir Ali Al-Birkawi menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengutuk atau lebih jauh lagi darah, air, semuanya berperilaku dengan dan sepenuhnya tunduk kepada Allah. Perbuatan mengutuk dan menyintai itu tidak menunjukkan watak baik, jadi merupakan suatu watak buruk dan menunjukkan kebodohan, tetapi juga berarti ia menyerang makhluk Allah yang tidak dapat membela dirinya.
Yakinlah bahwa semua yang terjadi pasti baik kalau kita mengupayakan kebaikan. Bersyukur atas segala nikmat yang ada, dan pelajaran berharga itu biasanya memang banyak kita dapatkan dari perjalanan hidup. Suatu proses tempaan membentuk pribadi untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bukankah memang mereka orang-orang yang hebat menjadi bernilai saat mampu bertahan dan berjuang menghadapi setiap ujian yang ada? Semua pasti ada hikmahnya. Kalaupun sulit menemukan hikmah, itu tandanya Allah memberikan kesempatan pada kita untuk mencapai puncaknya hikmah. Apa itu puncaknya hikmah? Yaitu husnudzon billah, atau berbaik sangka kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali Allah tahu bahwa ia sanggup memikul ujian tersebut. Kita berdoa, semoga kita dapat lulus melewati ujian ini dengan baik. Seorang yang sabar menghadapi ujian dari Allah, niscaya Allah akan ridha kepadanya dan memberikan keberkahan. Maka kelak akan bertambah-tambah pula kebaikannya. Bulan Ramadan merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan. Bulan di mana pahala dari setiap ibadah dilipat gandakan. Oleh karena itu, kita hendaknya memaksimalkan diri dalam beribadah ketika bisa menjumpai bulan Ramadan ini. Tapi, yang disebut memaksimalkan diri itu bukan berarti memforsir diri tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita. Tubuh kita pun memiliki hak-hak yang perlu untuk kita penuhi. Jadi, seharusnya kita menjaga kesehatan tubuh kita agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa kulakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaitan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan maksud hadis tersebut yaitu seorang mukmin yang kuat iman dan kuat badan serta amalnya ini lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya dan lemah badannya serta amalnya. Karena mukmin yang kuat akan produktif dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin dengan kekuatan badan, iman, dan amalnya. Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, pengelolaan konsumsi makanan yang baik dan minuman yang cukup. Jadi, bisa meliputi sahur dan saat berbuka. Ketika sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Jadi, makanan yang dikonsumsi itu yang tidak terlalu berat, yang penting cukup untuk memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan, seperti ada porsi untuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita juga perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Gimana sih caranya tahu berapa kebutuhan cairan tubuh kita? Nah, hitungannya bisa kita rinci dari 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan atau 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Nah, misalkan kita ambil nih perhitungan dari 30. Nah, 30 cc ini kita kali berat badannya contoh 50 kg, berarti 1.500. Kalau 50 cc berarti maksimal 2.500. Jadi rentangnya bisa minum antara 1.500 sampai 2.500 itu kebutuhan cairan dalam satu hari. Nah, kita ambil contohnya mau
konsumsi yang dibutuhkan itu 2 liter atau 2000 ml ya. Ini setara dengan 8 gelas per hari. Nah, itu pula di bulan Ramadan tetap harus kita penuhi. Jadi kita atur gimana caranya supaya 8 gelas per hari tetap tercukupi. Ini 1 gelas. Terus setelah sahur 1 gelas. Saat buka puasa 1 gelas. Selesai sholat maghrib 1 gelas. Selesai makan, selesai sholat isya, selesai tarawih dan sebelum tidur, nah itu bisa tercukupi 8 gelas. Atau gimana caranya, terserah masing-masing, yang penting tercukupi. Kemudian selain itu juga mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, dan berbuka dengan yang manis dan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis karena makanan yang manis itu lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Jadi, makanan manis dengan karbohidrat sederhana itu nggak butuh waktu lama untuk mencerna dan bisa diserap oleh tubuh dalam waktu yang lebih cepat. Dalam artian kan begitu ya, tapi sebaiknya kita makannya itu dengan cara bertahap, tidak langsung makan besar dalam jumlah banyak. Karena hal ini juga bisa menimbulkan dampak buruk kalau kita makan di waktu berbuka dengan porsi banyak sekaligus. Bisa membuat badan itu jadi lemas, malas, dan mengantuk. Bahkan bisa mengganggu gangguan pencernaan juga, karena kaget menerima jumlah makan yang besar secara tiba-tiba. Ini juga menurunkan semangat dan konsentrasi, terutama semangat beribadah kita, karena aliran darahnya itu lebih fokus pada pencernaan dan pasokan darah berkurang ke otak. Kemudian, tips yang kedua adalah istirahat cukup. Ketika tidur, maka tubuh kita tengah beristirahat, sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan untuk beraktivitas seharian. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu kualitas tidurnya, bukan kuantitas. Kemudian yang ketiga, itu menjaga kebersihan dan berolahraga. Jadi menjaga kebersihan tetap harus selalu dilakukan, seperti mencuci tangan, kemudian mandi dan berbersih diri. Dan untuk olahraga, apalagi untuk orang-orang yang sudah terbiasa berolahraga, meskipun saat ini sedang berpuasa, hendaknya tetap melakukan olahraga ringan, seperti lari-lari kecil atau gerakan ringan. Namun untuk beberapa keadaan orang berpuasa yang tidak dianjurkan olahraga itu, contohnya misalkan kita kurang tidur karena misal ya, begadang dalam rangka menghidupkan malam untuk beribadah seperti itu. Nah, dalam kondisi daya tahan tubuh itu sedang menurun, maka sebaiknya olahraga ditunda terlebih dahulu. Dan untuk orang-orang yang menderita sakit berat atau kronis, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter jika ingin berolahraga. Kemudian, hindari olahraga ketika menjelang waktu tidur. Karena apa? Karena ketika selesai berolahraga, metabolisme masih berjalan, sehingga kita akan kekurangan waktu tidur dan tubuh tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Nah, tadi sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, kelola stres dan mengendalikan emosi. Puasa itu nggak hanya menahan makan dan minum saja, namun juga menahan hawa nafsu dan emosi. Secara psikologis itu sangat mempengaruhi terhadap fisik kita. Jadi ketika marah dan stres, hormon seperti adrenalin akan dikeluarkan tubuh dan mengeluarkan energi yang sangat banyak. Maka seharusnya kita dapat mengontrol emosi. Meningkatkan kedekatan pada yang kuasa, pada Tuhan merupakan hal yang berperan penting. Perlu juga untuk mengenali apa yang menjadi penyebab stres dan emosi. Apabila informasi berlebihanlah yang menyebabkan kecemasan dan perasaan tidak nyaman, maka lebih baik batasi informasi, karena informasi yang berlebihan tanpa tahu sumber yang jelas akan membuat kita merasa semakin cemas. Membatasi di sini bukan berarti menutup informasi, tapi lebih ke mengambil jeda dari informasi yang berlebihan agar kita mampu lebih tenang dan menyaring informasi yang diterima.
Kecemasan yang muncul merupakan reaksi emosi yang wajar dialami saat merasa terancam. Jadi kita mengenali reaksi apa yang muncul saat merasa cemas, khawatir, panik, baik secara fisik maupun bisa nafas, kemudian memfokuskan diri untuk merasakannya. Apa yang dirasakan saat menghirup udara dan menghembuskannya secara perlahan, hingga tubuh terasa lebih rileks. Fokuslah pada kondisi saat ini. Jadi sadari bahwa kita masih bisa bernafas, bergerak, masih memiliki hal-hal yang menyenangkan lainnya. Jika masih cemas, kita sadari kecemasan yang dialami dan latihlah setiap hari untuk menjaga pikiran tetap netral dalam berbagai situasi. Setelah itu, fokus untuk menyibukkan diri pada hal-hal dan aktivitas positif yang bisa perlu si obrolan yang mengarah pada berita atau informasi yang membuat cemas. Buatlah diri tetap bahagia dengan cara tetap terhubung dengan keluarga atau orang yang disayang. Pembatasan fisik atau pembatasan sosial ya. Misalnya melalui video call atau chat WhatsApp dan sebagainya. Sekedar untuk menanyakan kabar, memberi semangat atau membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Nah, yang harus banget dikuatkan agar kita tetap bahagia adalah meluruskan orientasi hidup. Tujuan kita apa sih? Nah, ini penting banget karena akar dari segala hal itu tujuan hidup. Ibarat pohon, kalau akarnya nggak kokoh, ya akan rapuh dan mudah tumbang. Apalagi, misalkan berhadapan dengan banyak ujian, kadangkala harus berhadapan dengan badai juga. Harus selalu meluruskan niat, karena niat itu bisa mudah goyah juga. Minta tolong kepada Allah agar kita bisa menjaga diri dengan baik. Siapa sih yang punya peran besar terhadap diri kita dan kebahagiaan kita? Ya tentunya diri kita sendiri. Seringkali sedih muncul kalau realita yang terjadi tidak sesuai harapan atau ekspektasi kita. Jangan memaksakan takdir seperti apa yang kita inginkan, karena itu bukan ranah kewenangan kita. Ranah kita adalah berusaha dan berdoa. Gimana hasilnya kelak, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa menetapkan segalanya. Yang penting, kita berupaya sebisa kita, mengupayakan yang terbaik agar kita tidak menyesal. Hasil itu ketetapan Tuhan, harus ikhlas atas semua takdir. Intinya ikhlas, melakukan segala hal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dengan begitu, kita tidak akan pernah kecewa karena mengharapkan sesuatu yang semu. Imam Syafi'i menjelaskan, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Manusia itu hanya seorang makhluk, sedangkan Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Manusia hanya hamba yang lemah, sedangkan Allah Maha Kuasa atas segala hal. Manusia tidak bisa salah dan baik, sedangkan Allah pasti benar dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, jangan salah bersandar. Yang kelima, tips terakhir ini, menjauhi maksiat. Maksiat dan dosa tidak hanya berpengaruh pada hati dan keimanan, akan tetapi bisa berpengaruh terhadap tubuh seseorang juga. Dengan menjaga diri dari berbagai maksiat, Allah akan menjaga hambanya. Termasuk dalam penjagaan Allah adalah penjagaan terhadap tubuhnya. Ini salah satu maksud hadis, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah bisa menjaga kita dari dosa dan maksiat. Nah, itu tadi 5 tips untuk menjaga kesehatannya. Selain memaksimalkan ibadah dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita perlu memanfaatkan kesempatan secara produktif. Ubah cara pandang kita terhadap waktu. Waktu itu sudah pasti 24 jam, gak akan berubah. Dan setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam per hari. Yang perlu diatur adalah diri kita.
manajemen diri. Kita maksimalkan ikhtiar dan kita serahkan hasilnya pada Allah. Agar kita bisa produktif, kita harus saklek terhadap target. Targetnya jelas. Tapi untuk cara kita fleksibel. Jadi saklek terhadap target, fleksibel terhadap cara. Kita buat punishment untuk diri sendiri kalau misal nggak produktif. Ikhtiar maksimal sampai batas paling akhir. Itu yang dimaksud tasawuf. Nah, nasihat Rasulullah SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, apa 5 perkara ini? Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Buat target. Percayalah semua itu mungkin terjadi atas izin Allah. Nah, buat targetnya ini bisa bervariasi ya. Bisa target harian, kemudian target mingguan, atau bahkan target tahunan. Jadi misalkan, saya ingin mencapai sesuatu mimpi dalam waktu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, ini bisa dibuat nih dari sekarang. Bisa dibuat target jangka jauhnya, terus nanti kita runutkan ke belakang untuk mencapai target tersebut, maka sekarang saya harus mencicil melakukan apa. Jadi tidak ujuk-ujuk pengen mimpi yang besar tapi tanpa persiapan dan tanpa usaha. Jadi misalkan 5 tahun ke depan saya ingin meraih mimpi fix gitu. Berarti hari ini saya harus rajin melakukan apa supaya bisa meraih mimpi tersebut. Nah, itu bisa mempermudah perencanaannya dan pelaksanaannya bisa lebih terrealisasi dengan baik. Begitu. Jadi hal baru apa sih yang ingin dilakukan? Ditulis aja supaya kita juga lebih mudah untuk mengingat. Bukan berarti kita hilang ingatannya, tapi kadang-kala kan tujuan itu bisa mudah goyah kalau misalkan godaan, rintangan itu ada di setiap perjalanan. Maka dengan tujuan tersebut, kalau kita tulis, kita bisa lebih menguatkan diri kita lagi untuk kembali pada fokus tujuan awal. Jadi selain membuat target, pastikan target tersebut dilakukan. Kita membuat target itu juga harus mendisiplinkan diri. Jadi nanti, targetnya seperti ini, saya harus bisa melakukan ini. Nah, ini juga harus realita ya, mengikuti kemampuan juga. Jadi nggak terlalu muluk-muluk, tapi nggak terlalu lemah banget. Jadi kita yang sedang-sedang. Jadi yang kira-kira masih kita bisa capai dengan usaha maksimal kita tuh apa? Nah, tiap diri itu seharusnya bisa mengenali lebih baik tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Mumpung sehat nih, kita gunakan untuk produktivitas yang positif. Nah, yang ketiga, masa kaya sebelum datang masa kepikiran. Sedekah mumpung ada uang, umur, dan kesempatan. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah penyesalan pada orang yang sudah meninggal. Mengapa sedekah yang dia jadikan pilihan seandainya Allah berkenan menunda kematiannya? Karena menurut para ulama, hal ini disebabkan oleh si mayit lihat besarnya pahala dan keutamaan sedekah setelah meninggal. Kemudian yang keempat, masa luang sebelum datang masa sibuk. Kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, mengaji, membaca buku. Nah, belajar itu kebutuhan pokok, penting sekali. Maka seorang pembelajar itu tidak akan pernah merasa puas dan akan terus belajar sepanjang masa. Long life learning, menjadi seorang pembelajar sejati. Selain mendalami ilmu agama, belajar ilmu dunia itu tetap penting. Jadi nggak cuma ilmu agama, ilmu dunia juga penting, bahkan berpahala. Selama ilmu tersebut dapat memudahkan kita, khususnya dapat bermanfaat dalam tujuan akhirat. Yang penting tujuannya benar nih, untuk
tujuan akhirat. Nah, ilmu dunia juga bisa bermanfaat di situ. Jadi hal itu penting dan berpahala. Kita mohon pemahaman atas ilmu dan minta pertolongan pada Allah agar dapat mengamalkan ilmu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hidup sebelum datang mati. Yang penting itu bukan kapan mati, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Tapi yang penting bagaimana mempersiapkan kematian. Ketika sudah meninggal, maka hilanglah kesempatan untuk bisa beribadah lagi. Batas waktu yang diberikan Allah kepada manusia untuk melaksanakan amal soleh adalah hingga kematiannya. Setelah itu, tinggal perhitungannya saja. Jika bekal yang dikumpulkan cukup, tentu ia akan selamat. Namun, jika kurang, ia akan merugi. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan. Meskipun si mayit memohon, menangis, meminta dan meratap, itu tidak akan mengubah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kondisi mereka digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Maka, sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan semasa hidup ini sebaik mungkin dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Apabila kita bisa memanfaatkan 5% sebelum perkara tersebut dengan baik, maka pastilah kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Allah menyukai orang beriman dan orang yang bermanfaat. Baik, dari penjelasan dan penjabaran tadi, kesimpulannya, ada beberapa tips nih untuk menjaga kesehatan. 5 tips dari saya yakni, yang pertama, pengelolaan konsumsi yang baik, kemudian istirahat yang cukup, menjaga kebersihan dan berolahraga, kemudian yang keempat, kelola stres dan mengendalikan emosi, dan yang kelima, menjauhi maksiat. Dan agar kita bisa produktif, kita harus saklek terhadap target, tapi fleksibel terhadap cara. Jadi, saklek terhadap target, fleksibel terhadap cara ini bisa dengan menuliskan target-target apa yang ingin dicapai. Nah, itu kita disiplinkan melaksanakan. Kemudian buat diri, kalau misal nggak produktif waktunya, ikhtiar maksimal sampai batas paling akhir. Demikian sedikit sharing dari saya. Baik, Masya Allah dokter untuk sharingnya pada kesempatan pagi hari ini. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dokter, mohon untuk dijawab. Kita pilih 3 pertanyaan saja. Untuk yang pertama, izin bertanya dokter, kalau semisal kita sedang sakit, misal seperti panas, terus misal kita kan lagi era corona kayak gini dokter, nah itu kita misalnya tidak berpuasa, apakah boleh sih dokter? Oke, 3 pertanyaannya dibaca terlebih dahulu, ini barangkali ada yang salah jadi bisa kita ringkas gitu ya. Oh baik, untuk pertanyaan yang kedua, dokter, saya khawatir terkait corona, apabila corona ini akan memanjang. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Nah ini terkadang saya ini takut apabila keluar rumah. Nah bagaimana caranya biar tidak terlalu khawatir? Kemudian untuk yang ketiga ini, bagaimana tips untuk beribadah dan work from home atau kuliah dari rumah agar tetap seimbang? Karena selama kuliah ini rasanya kayak bagaimana sih dokter, kayak kurang memprioritaskan waktu gitu dokter. Bagaimana cara untuk bisa membagi waktu antara beribadah dan berkuliah begitu? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mbak Konza. Jadi dari 3 pertanyaan tersebut kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama, saya ringkas, apabila kondisinya tidak memungkinkan, misalkan seperti sakit, itu apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Nah, tidak berpuasa atau tidak bisa maksimal menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Nah, kita tidak
bisa mematok, oh kalau misalkan sakit seperti ini, misalkan sakit, contoh ya, tadi dicontohkan demam, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita lihat kondisinya. Jadi dirasakan, misalkan kira-kira kondisinya itu masih mampu berpuasa atau enggak. Misalkan ya, demamnya ini cuma meriang-meriang aja kok, yang memberatkan tubuh kayak gitu. Karena pada dasarnya syariat Islam itu memang tidak memberatkan, jadi menyesuaikan kondisi. Dan pasti dalam anjuran berpuasa itu juga ada kebaikan-kebaikan. Bahkan untuk beberapa bisa menyembuhkan, bukan kondisi sakit yang parah yang memang disarankan untuk tidak berpuasa ya. Jadi dalam ibadah itu ada hukumnya begitu. Jadi misalkan suatu kondisi itu bisa menyebabkan memperparah kondisi sakitnya. Jadi tidak hanya bermanfaat. Jadi ada 3 aspek ya. Misalkan satu aspek manfaat. Jadi kita lihat ada manfaat atau enggak. Yang kedua ada kerugian yang ditimbulkan atau enggak. Yang ketiga untuk menghilangkan suatu penyakit ya, misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dengan puasanya itu ternyata sakitnya jadi lebih berat, maka insya Allah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada keringat. Jadi Islam itu tidak mempersulit. Tapi kalau mampu, berarti memang sebaiknya berpuasa dan memang masih hukumi wajib. Kalau mampu, masih wajib berpuasa. Di sini tidak meringan-ringankan ya. Bukan berarti bahwa sakit boleh nggak puasa kok. Tapi sebenarnya masih mampu. Berarti itu kan membuat suatu tipu muslihat gitu. Jadi harus jujur terhadap diri sendiri dan juga misalkan kok tidak ya, saya ini masih boleh puasa atau enggak. Nah, lebih baik dikomunikasikan sama dokter yang merawat. Jadi dokternya juga lebih mengetahui kondisinya. Misalkan oh ini sakitnya ini lebih baik untuk tidak berpuasa dahulu, misalkan seperti itu, maka kita mengikuti anjuran gimana baiknya. Jadi tidak hanya dari segi manfaat tapi juga melihat bahayanya. Ada bahaya nggak sih yang diakibatkan dari hal ini kayak gitu. Baik gitu. Berarti ya. kita gimana? Berarti kita harus melihat dulu ya, misalnya dokternya itu lebih dia nih kira-kira resiko untuk sakit tertentu atau mungkin cuma panas biasa gitu dokter. Iya, jadi sebenarnya misalkan kondisi demam itu kan masih sangat banyak ya kemungkinan. Apakah ini karena kecapean atau dehidrasi, kekurangan cairan itu juga bisa demam gitu. Jadi belum tentu misalkan oh ini mengarah ke corona nih, meskipun corona kan tandanya nggak spesifik ya. Bahkan orang yang terlihat sehat-sehat saja bisa saja dia positif corona kayak gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati juga. Jadi tidak bermudah-mudahan, tapi juga tidak mempersulit. Jadi memang ambil pertengahan kayak gitu. Baik dokter. Beralih ke pertanyaan kedua ya. Untuk yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pandemi corona ini ya, kayak gitu. Kadang ini yang tadi yang kedua yang takut keluar rumah kayak itu ya. Iya. Oke, jadi memang wajar sih kondisi seperti ini membuat khawatir dan cemas. Banyak orang yang jadi parno atau khawatir berlebihan sehingga menyebabkan jadi stres sendiri kayak gitu loh. Mikir ini budek kayak gitu, nggak ada jalan keluar kayak gini, kok jadinya pusing aja mikirin kondisi seperti ini. Terus jadi khawatir terlalu berlebihan. Nah ini kita perlu kenali dulu. Khawatir tentang hal ini itu wajar apabila dia sesuai porsinya. Nah, kekhawatiran itu pun juga harus disertai dengan solusi. Jadi kalau misalkan kita berhenti di khawatir saja, maka akan terjebak di rasa cemas dan khawatir ini. Tidak ada jalan keluar yang membuat kita kembali merasa aman, kembali merasa tenang. Jadi kita perlu cari tahu, kenali dulu apa yang menyebabkan kekhawatiran ini. Misalkan ya, khawatirnya ini karena contoh yang tadi saya sebutkan, karena informasi berlebihan, contoh misal. Informasi berlebihan, misalkan banyak misal, atau banyak baca
dari info-info di grup WA yang mencemaskan, kok kayaknya berbahaya sekali dan bisa membuat saya semakin pusing, semakin tidak karuan pikirannya, semakin kemana-mana, jangan-jangan besok meninggal terus saya gimana. Jadi misalkan khawatirnya jadi seperti itu. Jadi ada banyak sebabnya. Atau khawatirnya karena saya sudah ada yang positif nih, saya harus gimana? Jadi kan ada bermacam-macam apa yang menyebabkan khawatirnya itu. Atau misalkan khawatirnya karena nanti jangan-jangan kalau misalkan kena corona terus meninggal dalam waktu dekat, padahal saya belum siap kalau meninggal dalam waktu dekat, amalnya masih setipis ini, masih sedikit banget, sedangkan dosanya menggunung, misalkan kayak gitu ya. Jadi ada banyak penyebab kekhawatiran. Maka kita kenali dulu. Nah, kita tahu kalau khawatir itu sebenarnya hal wajar kalau misalkan dalam kondisi yang memang mengancam, seperti misalkan suatu penyakit berbahaya seperti itu wajar. Jadi refleks yang wajar oleh tubuh secara psikis itu normal terjadi. Namun apabila khawatirnya itu berlebihan, maka dampaknya malah akan semakin buruk. Bisa jadi kondisinya malah yang awalnya sehat-sehat saja, karena stres, ini mikirinnya nggak ada habisnya, nggak ada jalan keluarnya, jadi tubuhnya semakin sakit, makan nggak nafsu, terus jadi istirahat tidak tenang, tidur gelisah. Nah ini malah akan menyebabkan kondisi tubuhnya semakin buruk, bahkan nanti stresnya bisa berkepanjangan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita kenali penyebab kekhawatiran dan kecemasannya itu apa. Terus yang kedua, kita mencari hal-hal apa yang kira-kira bisa membuat kita merasa nyaman kembali, kita merasa aman kembali. Jadi karena kekhawatiran itu, maka sebaiknya misalkan karena akses informasi yang berlebih, berarti kita membatasi akses informasi. Bukan berarti kita menutup informasi dari luar ya, tapi kita tentang update tentang corona ini sekali aja, tapi dari sumber yang terpercaya kayak gitu. Selain itu juga kita cari-cari solusi. Misalkan, kita bisa mencegah dengan menjaga kesehatan kita supaya imunitasnya itu baik, tidak lemah seperti itu. Jadi kita juga bisa menerapkan gaya hidup sehat seperti itu. Seperti tadi 5 tips untuk menjaga kesehatan tadi ya. Kebersihan, mencuci tangan, seperti itu. Kemudian kalau misalkan aspek yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan besok mati gimana ya? Misalkan setiap orang pada dasarnya pasti menjumpai kematian kayak gitu. Itu suatu hukum sunatullah yang pasti akan dialami setiap orang. Maka yang perlu kita persiapkan itu adalah bekalnya. Jadi tidak mengkhawatirkan kapan waktunya. Memang kematian itu tidak kita ketahui kapan waktunya. Jadi kita mempersiapkan sebaik-baik mungkin selagi saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Misalkan ya, jangka waktunya masih misalkan ya, takdir untuk diberi kesempatan untuk hidup ini tinggal dekat. Kalau kita menerima, insya Allah, Allah maha tahu hambanya yang menerima takdir Allah. Jadi menerima takdir dan husnuzan kepada Allah itu memiliki nilai pahala yang tinggi. Semoga dengan kita memperbaiki diri, membuat kebaikan yang lebih banyak lagi di masa-masa yang masih diberi kesempatan untuk hidup ini, dan juga bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lalui, semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan bisa menjadikan amal-amal yang kita lakukan bisa bernilai tinggi di mata Allah. Jadi bisa kita atasi dengan cara itu tadi, untuk menghindarkan kecemasan berlebihan. Begitu ya untuk kegiatan kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tips untuk beribadah dan work from home ya. Jadi work from home atau school from home, karena memang ada yang masih harus kerja, harus sekolah, tapi
saat ini bulan Ramadan nih pengen juga tidak menghilangkan kesempatan. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita perlu mengidentifikasi nih kewajiban-kewajiban kita. Jadi tugas kita tuh apa aja sih? Nah, kita analisis nih. Misalkan, saya kuliah ya. Kuliah itu harus misalkan mengerjakan tugas A, membuat laporan apa misal. Yang kedua, saya harus kuliah online nih sama dosen X misal. Ini terus yang ketiga nanti kita buat prioritas. Nah, selain itu, kita tuh juga karena ini ingin amalan supaya menghidupkan ibadah di bulan Ramadan ini, tidak ingin ketinggalan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, saya ingin beribadah dengan melakukan apa-apa. Nah, apa ini di list. Misalkan saya ingin tilawah. Targetnya pengen khatam berapa kali bulan Ramadan ini, misal 2 kali atau 1 kali ya. Dari situ bisa kita rinci. Nah, misalkan saya ingin target khatam 1 kali, berarti nanti minimal saya 1 hari baca berapa juz, itu bisa dirinci. Jadi kita tuliskan targetnya. Targetnya apa aja sih? Nah, dari situ kita akan alokasikan prioritas ini. Diurutkan dari prioritas yang paling besar sampai prioritas paling kecil. Jadi kita bukan harus mengerjakan semua hal dalam waktu yang 24 jam ini, tapi kita utamakan ke prioritas-prioritas besar. Nah, dengan begitu kita bisa lebih tepat untuk mengalokasikan waktu. Biasanya tuh yang bingung melakukan ini mau ngapain ya, karena nggak punya perencanaan. Kalau sudah punya perencanaan kan memang sudah ada list apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita selesaikan. Jadi misalkan ya, biasanya nih saya habis sholat subuh ini bisa tilawah nih berapa lembar. Tapi kalau saya harus mengerjakan tugas dari dosen X terlebih dahulu, misalkan ternyata itu yang diutamakan, maka nggak apa-apa. Waktunya bisa kita ganti dengan misalkan nanti aku deh baca tilawah target habis subuh di waktu habis zuhur, misal kayak gitu. Jadi ini yang di target tapi fleksibel bicara. Misalkan ternyata nggak bisa di sini, diganti di lain kesempatan, nggak apa-apa. Yang penting targetnya bisa tercapai. Seperti itu. Nah, yang penting juga kita disiplin melaksanakan target-target tersebut. Jadi nggak cuma buat target terus sudah cukup puas dengan sudah membuat target, tapi kita juga harus mendisiplinkan diri untuk bisa melaksanakan target-target tersebut. Begitu. Masya Allah, luar biasa dokter untuk jawaban-jawabannya. Untuk terakhir ini ada dokter, bagaimana pesan untuk mahasiswa selama corona ini supaya untuk kedepannya kita ini bisa, kan ini kan kita nggak tahu sampai kapan ini coronanya dokter. Nah, bagaimana caranya biar kita tetap stabil, jadi tetap menjaga kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Untuk pesan terakhir dokter dari dokter. Oke. Jadi karena kondisinya kan kita memang tidak pasti ya, corona ini akan berlangsung sampai kapan. Kita tidak tahu apakah minggu depan sudah mulai menurun trennya ataukah bulan depan, seperti itu kan tidak pasti. Dan ini juga dipengaruhi dengan usaha kita, bagaimana kita menjaga dan menaati aturan-aturan pemerintah memutus rantai penularan dari virus corona ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita upayakan maksimal mungkin. Kita serahkan pada Allah dan kita ikhlaskan. Nah, jadi tidak serta-merta kita pasrah ya. Jadi ada porsinya. Porsi yang bisa kita lakukan dan porsi yang menyerahkan pada Allah. Jadi Allah yang akan bekerja menyelesaikan semua ini. Jadi misalkan porsi yang bisa kita lakukan adalah contohnya menjaga kesehatan. Itu termasuk yang perlu kita upayakan. Ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jadi menjaga kesehatan tadi seperti uraian tips-tips tadi, yakni
dengan mengelola konsumsi yang bagus, istirahat cukup, menjaga kebersihan, berolahraga, mengelola stres, dan mengendalikan emosi dan menjauhi maksiat, itu nanti bisa dirincikan lebih lanjut apa aja yang bisa kita lakukan. Baik dengan misalkan ya tadi konsumsi makanan bergizi, tetap menjaga konsumsinya, menjaga imunitas tubuhnya seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita bisa membantu dengan mensosialisasikan pengetahuan kita, misalkan sebagai mahasiswa kedokteran kita cukup bisa dibekali ilmu nih, sudah dibekali ilmu atau bisa belajar lebih banyak lagi dibandingkan yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang ini. Kita bisa berbagi kepada sesama, sharing kepada orang-orang yang belum tahu tentang apa saja yang perlu dilakukan. Terus bisa juga mengedukasi masyarakat sekitar, misalnya seperti itu. Atau juga bisa saja misalkan masyarakat untuk membantu memutus rantai ini dengan misalkan program-program tertentu, apakah dengan sosialisasi dan program lainnya yang bisa lebih mencerdaskan masyarakat kembali. Jadi bisa sama-sama, jadi tidak kita sendiri aja yang berjuang, tapi kita bersama-sama berjuang, karena ini memang amal jamaah ya. Jadi dengan saya sendiri yang berusaha sedangkan yang lain tidak, tapi harus bersama-sama berjuang. Jadi semoga ini menjadi sarana mendatangkan pertolongan Allah untuk membantu kita di ranah yang kita nggak bisa lakukan. Dan datangnya virus corona ke tempat kita, ke Indonesia ini juga merupakan ketetapan Allah kayak gitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh atau mencela takdir. Jadi takdir Allah itu pasti baik, pasti ada hikmahnya. Mungkin dengan kondisi ini kita bisa belajar lebih banyak dan bisa semakin memperbaiki misalkan dari baik aspek ilmu atau amal atau spiritual. Jadi secara agama juga bisa belajar lebih dalam sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik. Mungkin dulu kayak kita nggak berpikir bahwa oh iya ya, misalkan kematian itu sebenarnya sangat dekat ya. Nah, dengan adanya hal ini mungkin kita jadi merasa seperti disindir. Oh iya, sebenarnya ajal itu tidak menunggu usia tua. Ajal itu tidak berkorelasi dengan usia. Jadi kapanpun bisa terjadi. Ya itu mungkin kita bisa lebih mempersiapkan diri. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita upayakan apa yang kita bisa dan kita memasrahkan hasilnya kepada Allah. Nah, seringkali itu yang membuat stres itu adalah berhenti di kecemasan yang berlebihan, tapi tidak melakukan solusi-solusi. Jadi selain ada aspek cemas ini, kita perlu jalan keluar, yaitu misalkan upaya untuk menetralisir kecemasannya kayak gitu. Jadi selain cemas yang disebabkan cemas boleh, karena itu suatu hal yang wajar, tapi kita perlu mengendalikan dengan baik supaya tidak cemas berlebihan. Jadi kita bisa menjadi seseorang yang cukup dewasa menyikapi sesuatu, bisa tenang dalam menyikapi masalah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa berpikir tenang, maka insya Allah jalan keluar itu lebih jelas. Oh, apa sih target-target yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan itu bisa tampak lebih jelas seperti itu. Masya Allah, luar biasa dokter. Selama waktu 50 menit ini rasanya nggak terasa ya. Rasanya udah dapat ilmu yang banyak ini dari dokter ini kayaknya. Alhamdulillah, semoga ya. Alhamdulillah ini dokter udah berada di ujung acara. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia mengisi materi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin. Baik dokter, ini ditutup Mawon atau bagaimana? Halo? Baik, saya sebagai moderator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.